Salam kerahiman. Hari ini temanya Tuhan selalu hadir. Kehadirannya terus-menerus. Kita lihat dari 575, dikatakan oleh Suster Faustina, hari Natal. Pada misa tengah malam, di dalam misa kudus, sekali lagi aku melihat bayi Yesus yang mungil, luar biasa eloknya, wajahnya berseri-seri sambil mengulurkan tangannya yang mungil kepadaku. Jadi di dalam misa kudus, di dalam perayaan Ekaristi, di dalam pesta Natal, Suster Faustina melihat Yesus. Dan yang Yesus hadir pada saat itu, penampakannya yang dilihat oleh Suster Faustina adalah sebagai bayi Yesus yang mungil. Yesus sebagai bayi yang lahir ya pada saat itu. Dan dikatakan oleh Suster Faustina, tangan bayi itu terulur kepada Suster Faustina. Kita juga tahu ada devosi kanak-kanak Yesus. Dan kalau Bapak Ibu pergi ke Eropa Timur, waktu itu saya juga pergi tour ya dengan Pater Robbie Wower, dengan Stella Quarta, dibawalah ke gereja di mana di sana ada patung kanak-kanak Yesus. Sesudah komuni kudus, aku mendengar suara. Aku selalu berada di dalam hatimu. Bukan hanya ketika engkau menerimaku dalam komuni kudus, tetapi selalu. Itu yang didengar oleh Suster Faustina setelah dia menerima komuni kudus. Suster Faustina mendapat satu pernyataan, satu statement ya dari Yesus bahwa aku selalu berada di dalam hatimu. Jadi kalau kita menerima komuni kudus, Yesus masuk ke dalam hati kita. Ini perlu kita ingat ya bahwa ada Yesus di dalam diri kita. Dan bahkan di sana Yesus katakan, bukan hanya kamu menerima komuni kudus, ada Yesus, tapi selalu. Yesus selalu ada dalam hati Suster Faustina. Dan reaksi Suster Faustina adalah, aku menjalani hari-hari pesta ini dalam sukacita yang besar. 1821, sesudah menyambut komuni kudus, aku merasakan denyut jantung Yesus di dalam jantungku sendiri. Bukti bahwa menerima komuni itu bukan hanya sekedar roti kecil, bundar, putih, tidak beragi, tapi itu betul-betul tubuh Yesus. Sehingga pada waktu Suster Faustina menerima komuni kudus, dia merasakan denyut jantung Yesus ada di dalam jantungnya Suster Faustina sendiri. Memang sudah lama aku tahu bahwa komuni kudus bertahan dalam diriku sampai komuni kudus berikut. Tapi hari ini dan sepanjang hari aku menyembah Yesus yang ada di dalam hatiku dan dengan rahmat-Nya memohon supaya Ia melindungi anak-anak kecil terhadap kejahatan yang mengancam mereka. Jadi di sini Suster Faustina juga katakan bahwa dia tahu Yesus ada di dalam hatinya pada saat menerima komuni kudus, terus ada sampai dia menerima komuni kudus berikut. Tapi kalau dilihat apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa setelah menerima komuni kudus, Yesus selalu ada dalam hatinya dan selalu, bukan hanya pada saat menerima komuni kudus. Oleh sebab itu kita pun harus sadar, harus tahu bahwa ada Yesus dalam hati kita. Dan coba evaluasi, coba refleksikan kembali setelah menerima komuni kudus, bagaimana hidup kita sehari-hari. Perkataan, perbuatan, pikiran. Apakah selaras dengan pikiran Yesus? Apakah selaras dengan perkataan Yesus? Apakah selaras dengan perbuatan Yesus atau yang Yesus harapkan untuk kita perbuat?
Dalam doanya, Suster Faustina mohon rahmat untuk melindungi anak-anak kecil dari kejahatan yang mengancam mereka. Jadi bukan hanya fokus untuk diri sendiri, tapi juga dia selalu ingat berdoa untuk kepentingan orang lain. Dalam hal ini untuk anak-anak yang mungkin terancam kehidupannya oleh kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar mereka. Bujukan-bujukan untuk beli permen atau makan permen narkoba yang seperti kita tahu sekarang, juga mungkin ada pelecehan seksual ya, ada ya banyak hal yang mengancam anak-anak. Baru-baru ini saya juga dengar ada santri, sesama teman santri, tapi nggak tahu gimana ceritanya dia bisa memukuli salah satu anggota santri tersebut sampai meninggal. Ada lagi ketemu anak kecil dimutilasi. Ya, itulah fakta yang ada di dunia sekarang ini ya. Jadi kita juga mari belajar seperti Suster Faustina. Selain berdoa, menyiapkan diri menerima komuni kudus, tapi juga berdoa untuk mereka-mereka yang membutuhkan doa kita. Untuk mereka-mereka supaya dijauhkan dari kejahatan-kejahatan. Kehadiran Allah yang sungguh kurasakan bahkan secara fisik berlangsung sepanjang hari dan sama sekali tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugasku sedikit pun. Ini boleh menjadi mungkin satu target buat kita semua ya, bahwa setelah terima komuni kudus, Suster Faustina selalu merasakan kehadiran Tuhan. Coba bandingkan dengan kehidupan kita. Setelah komuni kudus, setelah selesai perayaan Ekaristi, apakah suasana hati atau pikiran kita terus masih merasakan kehadiran Tuhan? Sungguh kurasakan bahkan secara fisik. Dan itu berlangsung sepanjang hari. Dan sama sekali tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugasku sedikit pun. Kalau tadi Suster Faustina katakan, dia menerima komuni kudus, dia tahu Yesus masuk ke dalam hatinya dan selalu akan ada sampai komuni kudus berikutnya, maka ini boleh menjadi satu motivasi juga buat kita untuk sering-sering menyambut komuni kudus. Ada banyak umat Katolik ya yang mengikuti perayaan Ekaristi setiap pagi. Jam 6 pagi kita pergi ke perayaan Ekaristi menyambut komuni kudus. Sepanjang hari kita melakukan aktivitas dan keesokan harinya jam 6 pagi kita ikut lagi komuni kudus. Kita menyambut Tuhan, kita mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kita dan pasti akan ada perubahan dalam hidup kita. Hidup rohani dan juga pasti hidup jasmani kita akan ada perubahan. Kesimpulan. Di dalam misa Natal, Suster Faustina melihat bayi Yesus yang mungil. Bayi yang lahir untuk menjadi juru selamat untuk kita semua. 2. Bayi Yesus mengulurkan tangan pada kita, menyambut kita, mau bersahabat dengan kita, mau menolong kita, mau berteman, mau masuk ke dalam diri kita. 3. Dikatakan dengan jelas oleh Yesus bahwa aku selalu berada di dalam hatimu. Pada waktu kita menyambut komuni kudus, Yesus katakan, aku selalu ada di dalam hatimu, bukan hanya pada waktu menyambut komuni kudus. Pertanyaannya, apakah dia nyaman dalam hati kita? Karena di bacaan yang lain ada juga yang Yesus menyebutkan dia enggan masuk ke dalam hati orang yang menyambut komuni kudus. Karena hatinya nggak siap, hatinya penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan kerahiman Tuhan. Bahkan Yesus sudah masuk, tapi juga dia tidak bisa bertahan lama dengan situasi kondisi hati daripada orang tersebut. Jadi komuni kudus bertahan dalam diri kita sampai komuni kudus berikut.
Ini menjadi suatu rahmat yang spesial yang kita terima. 4. Setelah menerima komuni kudus, bisa merasakan sukacita sepanjang hari. 5. Dengan mengalami kehadiran Tuhan, dan itu tidak mengganggu tugas kita sehari-hari. Jadi kita bisa tetap melakukan aktivitas masak, kerja, atau melakukan perbuatan atau aktivitas lainnya, tapi kita tetap selalu bisa merasakan kehadiran Tuhan. 6. Kita mohon perlindungan untuk anak-anak kecil, untuk anak-anak kita yang masih kecil, untuk cucu-cucu kita yang masih kecil, juga termasuk untuk generasi muda yang akan menjadi penerus dari kita semua. Kita berdoa supaya mereka terbebas dari kejahatan-kejahatan yang mengancam, sodomi, pelecehan seksual, dibully, aborsi, penjualan anak, atau keadaan anak-anak yang menderita akibat perang, akibat pandemi, atau akibat keretakan dalam rumah tangga. Itu semua menjadi suatu ancaman buat anak-anak kita semuanya, dan itu perlu kita doakan. Terima kasih. Salam kerahiman.